Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih buat semua rekan-rekan, teman-teman, handai tolan, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan saat ini saya berada di atas jembatan Satu Barelang. Saudara bisa melihat dan saudara bisa menyaksikan bagaimana jembatan Satu Barelang ini begitu hebat, ya, dibangun dan diperuntukkan untuk seluruh warga Kota Batam dan seluruh bangsa Indonesia hadir di tempat ini, saudara. Nah, saat ini mengapa saya harus berdiri di tempat ini, saudara? Dan saya melihat bahwa mata orang akan tertuju kepada kehebatan jembatan yang dibangun oleh tangan-tangan orang-orang skill bangsa atau anak-anak bangsa yang dibangun pada tahun 1992 oleh Bapak Presiden B.J. Habibie pada masa itu, ya. Dan jembatan ini selesai dibangun sekitar 6 tahun atau pada tahun 1997, saudaraku. Dan jembatan ini kalau saya tidak salah diresmikan pada tahun 1998. Dan saudara tahu bahwa keindahan jembatan ini saya memilih di jembatan satu yang lebih megah dibanding jembatan yang lain, saudara. Tapi oleh karena saya akan berada di sini, sebelumnya saya akan menceritakan sejarah bagaimana jembatan ini dibangun, ya, saudara. Banyak orang tidak tahu, ya, banyak orang tidak tahu seberapa penting sejarah ini untuk warga Kota Batam dan juga seluruh masyarakat Indonesia, bahwa ada 6 jembatan yang dibangun yang sudah selesai dan dinikmati oleh warga Kota Batam, tetapi masing-masing jembatan ini memiliki nama yang berbeda. Jembatan yang pertama ini dinamakan adalah Jembatan Tengku Fisabilillah, dan jembatan yang kedua dinamakan Narasinga. Jembatan yang ketiga itu dinamakan Jembatan Raja Ali Haji. Ya, jembatan keempat disebut sebagai Jembatan Sultan Zainal Abidin, dan juga jembatan yang kelima itu dinamakan Tuanku Tambusai, dan jembatan yang keenam dinamakan Jembatan Raja Kecik. Saudara bisa melihat bagaimana hebatnya jembatan ini. Saudara bisa melihat bagaimana kokohnya jembatan ini, ya, yang dibangun selama kurang lebih 6 tahun dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit, menghabiskan dana yang tidak sedikit, ya, ratusan miliar. Nah, saudara bisa melihat bahwa ketika sekarang ini dinikmati oleh warga Pulau Batam, dapat menghubungkan, ya, Pulau Batam, Rempang Galang, Pulau Tonton dan juga Pulau Galang Baru, ya. Dan setelah terhubungnya jembatan ini menghubungkan beberapa pulau, maka luas Barelang itu sebesar 227 km persegi luas Barelang sampai saat ini. Dan 20-50 tahun ke depan, Barelang akan mendapatkan nama yang tidak asing lagi di seluruh dunia, ya, secara khusus bersaing untuk taman wisata yang dapat membuat Indonesia menjadi bangga, yang mendapat Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki tempat wisata yang indah di mata dunia. Nah, saudaraku, saat ini
Saya akan menjelaskan bagaimana ya kasih Tuhan bagi seluruh bangsa atau seluruh bangsa Indonesia melalui hambanya almarhum mantan Presiden B.J. Habibie yang mendirikan jembatan ini, dan salah satu ikon Pulau Batam secara khusus adalah jembatan Barelang yang dikunjungi oleh banyak wisata. Dan secara umum Indonesia akan diuntungkan, saudara, bagaimana bangunan ini sangat spektakuler di mata masyarakat Indonesia, sangat hebat di mata dunia sampai hari ini. Saudara tahu bahwa jembatan yang sama juga yang diberi nama almarhum mantan Presiden B.J. Habibie di salah satu kota di Dili, di Timur Leste sekarang, yang dahulunya Timur Timur, sebagai satu penghargaan, sebagai satu penghormatan kepada beliau pada masa itu, dan ketika beliau menjabat presiden pada masa itu, satu yang paling membuat bangsa dunia mengakui kepemimpinan beliau adalah terjadinya referendum antara masyarakat Indonesia dengan Timur Leste yang sekarang. Dahulu yang Timur Timur yang banyak diperjuangkan oleh bangsa Indonesia, baik materi, baik korban-korban jiwa sesungguhnya. Tetapi oleh karena itu, saudaraku, maka pilihan yang dipilih oleh masyarakat Timur Timur jatuh kepada mereka berpisah dari Indonesia. Nah, hal itu sebagai penghargaan kepada Bapak B.J. Habibie, ya, dibuatlah nama jembatan itu, jembatan B.J. Habibie, dan disaksikan oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia bahwa nama B.J. Habibie disematkan di jembatan itu sebagai penghargaan buat beliau. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya melihat bahwa jembatan ini adalah salah satu ikon yang membuat masyarakat Kota Batam lebih lagi meningkatkan hubungan yang lebih akrab, ya, yang selama ini mungkin ada sedikit banyak hal yang membedakan, ya, kemungkinan besar. Tetapi saya mengaitkan dulu dari Yohanes pasal yang keempat, ya, ayat pertama sampai yang 22 tentang perempuan Samaria bertemu dengan Yesus. Saudara, kita melihat bahwa hal itu menjadi jembatan yang hebat, ya. Yesus menjembatani kepada orang-orang Samaria, ya, bahwa apa yang terjadi ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, ya, kita tahu bahwa perempuan Samaria ini tidak bergaul erat dengan orang-orang Israel, ya, walaupun antara orang Israel dan juga orang Samaria sudah memang kawin campur, saudara. Tetapi ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, maka Yesus menjadi salah satu jembatan atau menerobos orang-orang Samaria, bahwa Yesus sebagai teladan yang harus membuat mereka bersatu kembali, saudara. Ya, ini kebanggaan kita. Nah, saat hari ini, saudara, saya akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mengapa saya harus berdiri di sini? Dan satu hal yang mau saya lihat, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa ketika orang-orang Kristen hari-hari ini semakin hari semakin dingin, sekalipun mereka memiliki api yang berapi-api di dalam hidupnya atau di dalam rohnya, tetapi sesungguhnya mereka memiliki rohani yang dingin terhadap Tuhan, ya. Mengapa demikian? Karena banyak ajaran-ajaran yang membawa umat-umat Tuhan semakin jauh dari Tuhan, sekalipun mereka, ya, membawa nama Yesus menjadi topik dalam pembicaraan mereka, tetapi sesungguhnya mereka membawa Yesus yang palsu, ya. Nah, kita membedakan bagaimanakah Yesus yang palsu dan Yesus yang murni. Ya, ini hal yang terjadi saat ini, saudara,
bahwa ketika kepalsuan itu selalu diberitakan, ya, firman yang palsu itu selalu diberitakan kepada umat, maka umat akan menjadi umat yang palsu terhadap Allahnya, ya. Maka oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, bahwa bagaimana kita melihat, bagaimana kita menguji, bagaimana kita menafsirkan, bagaimana kita membuat bahwa itu menjadi murni, saudara. Nah, ketika kita mendengarkan kebenaran firman Allah, saudaraku, kita tidak tahu secara pikiran kita bagaimanakah firman yang murni, ya. Karena sama-sama memberitakan Yesus menjadi pertolongan dan juru selamat. Ya, sama-sama memberitakan Yesus adalah satu-satunya yang sanggup memulihkan segala sesuatu. Tetapi dalam pelaksanaannya, umat-umat Tuhan dibawa menjadi jauh, semakin jauh, dan semakin mencintai dunia, semakin hasratnya terikat dengan dunia sampai hari ini. Nah, bagaimana kita menguji? Kalau emas itu yang murni diuji dengan dapur perapian, maka emas itu akan kelihatan apakah emas itu yang palsu atau yang murni. Nah, yang menjadi kelemahan orang-orang Kristen hari ini adalah mereka tidak pernah menguji apakah firman itu firman yang murni atau firman yang palsu. Ini kelemahannya. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Nah, bagaimana kepalsuan itu dikemas supaya kelihatan murni, supaya setiap orang mengandalkan bagaimana Tuhan dalam hidupnya, bagaimana perjalanan iman mereka terhadap Tuhan. Nah, mereka disuguhkan dengan kedagingan dunia, mereka ditawari dengan keindahan dunia, dengan materi, dengan uang. Nah, kelemahan itu ialah yang selalu diperlihatkan oleh hamba-hamba Tuhan, sehingga umat Tuhan seolah-olah masuk di dalam apa yang Tuhan kehendaki. Sebenarnya tidak, saudara. Sangat jauh di mata Tuhan. Nah, kita melihat, saudaraku, dalam kisahnya seorang Elia, ya. Elia dikatakan pada kebenaran firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1, di sana dikatakan bahwa Elia mengatakan tidak ada titik embun atau hujan pun turun di atas bumi selama 3 tahun dan 6 bulan kalau tidak kukatakan. Ya, banyak orang mengatakan bahwa ketika kita memberitakan kebenaran itu adalah orang-orang yang sombong. Apa dasar mereka mengatakan kesombongan itu? Ya, tidak ada dasar mereka mengatakan bahwa yang sombong itu seperti apa. Ya, apakah ketika menyatakan kebenaran firman Allah itu adalah orang sombong? Nah, oleh sebab itu Elia adalah gambaran yang sangat serius. Elia adalah gambaran yang luput dari pandangan umat-umat Tuhan. Dia mengatakan kepada orang-orang Israel atau kepada Raja Ahab pada masa itu yang menjadi penyembah berhala, dan juga istrinya Isabel yang menjadi penyembahan berhala yang luar biasa, sehingga Elia mengatakan kepada Tuhan dalam doanya, "Ya Allah, hanya aku satu-satunya lah nabi yang ada di Israel, ya, yang tertinggal." Itu berarti dia mengatakan bahwa Elia memberitahukan kepada Allah bahwa ada ratusan nabi-nabi, ya, yang tidak lagi hidupnya bergantung kepada Allah, ya. Dan dia mengatakan, apakah dia itu sombong? Dia mengatakan, hanya aku sendirilah satu-satunya seorang nabi, ya. Dia sudah mengetahui bagaimana dosa manusia pada masa itu, ya, sehingga dia berdoa kepada Allah. Dan saudara tahu bahwa pemerintahan Raja Ahab itu sangat dinodai dengan berhala-berhala, ya. Baik istrinya Isabel, mereka penyembah berhala yang luar biasa, saudara. Sehingga ketika Elia melihat hal itu, maka Elia
memastikan hidupnya bergantung kepada Allah. Dia mengatakan tidak ada satu titik embun pun atau hujan pun turun di atas bumi selama 3 tahun 6 bulan. Dan apakah Elia adalah orang yang sombong? Memang pada masa itu orang-orang Israel, ya, orang-orang Israel menuduh Elia adalah pembunuh, mengakibatkan bangsa-bangsa itu menjadi bangsa yang menderita kelaparan, ya, yang hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan, mengakibatkan bangsa itu menjadi bangsa yang menderita dan banyak janda-janda. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Elia begitu hebat di mata Tuhan, ya. Elia begitu hebat di mata Tuhan, sangat hebat di mata Tuhan. Sebab kenapa? Sebab dia berani. Dia seperti orang-orang Kristen pada tahun 30, mereka adalah orang-orang yang berani, orang-orang yang menyatakan kebenaran firman Allah, orang-orang yang terus bersekutu dengan Tuhan. Dan pada tahun 30 Masehi, mereka selalu memperkatakan kebenaran firman Tuhan tanpa ketakutan sedikit pun, ya, tanpa beban, tanpa sesuatu yang menakutkan, ya. Hal itu dikerjakan mereka pada tahun 30. Saudara tahu bahwa hari ini hal itu yang sangat sulit didapatkan oleh umat-umat Tuhan, sangat sulit sekali. Bagaimana tidak? Mereka seolah-olah menjadi orang-orang yang memiliki iman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, saudaraku, saat ini sedikit refresh banyak warga Kota Batam, ya, yang mencoba mendapatkan rezeki dari keadaan yang hari ini, ya. Setiap hari mereka mencoba berjualan di tempat ini, ya, mengadu bagaimana menikmati, ya, suasana atau bangunan yang dibangun begitu megah untuk mendapatkan mereka sedikit demi sedikit apa yang mereka butuhkan, saudara. Ya, setiap hari, mulai dari pagi sampai malam mereka berjualan, ya. Mereka berada di sini untuk mencari sedikit demi sedikit apa yang mereka dapatkan. Tidak banyak, saudara. Mereka tidak akan kaya kok, ya, dari apa yang mereka lakukan di tempat ini. Tetapi apa yang mereka lakukan di tempat ini, setiap hari mereka dapat menikmati hasil dari apa yang mereka kerjakan. Ya, saudara, refresh sedikit supaya saudara bisa melihat bagaimana aktivitas di atas jembatan Satu Barelang ini yang begitu hebat. Dan kenangan ini akan diingat oleh warga Batam kepada mantan Presiden almarhum B.J. Habibie, ya, yang membuat keputusan yang terbaik di Kota Batam, ya, yang membangun jembatan ini begitu indah dan begitu elok. Dan saya percaya bahwa hari ini, ya, hari yang semakin hari kita jalani hidup ini akan semakin hari akan semakin berubah, saudara. Akan banyak hal-hal yang tidak kita ketahui, ya, tetapi kita mencatat, ya, bahwa datanglah kepadaku, ya, berimanlah, ya, maka atau percayalah kepadaku, serahkanlah hidupmu kepadaku, maka hal-hal yang besar yang tidak pernah engkau ketahui akan kuberitahukan kepadamu. Janji Tuhan, ya dan amin, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ketika kita datang di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan memberikan bagi kita hal-hal yang tidak terpahami supaya kita dapat memahami. Secara khusus orang-orang percaya hari ini, saya mau mengajak menguatkan dalam persaudaraan kita di Kota Batam, baik berbagai macam bentuk agama yang ada. Ini semua terbangun oleh satu kesatuan yang indah di mata dunia, di mata Tuhan secara khusus. Bahwa keberagaman agama yang ada di Indonesia, ya, saat ini adalah keberagaman agama yang indah di mata Tuhan. Saya percaya kepada Bapak Presiden Joko Widodo, ya, yang memimpin bangsa ini hampir yang kedua kali, ya. Kemungkinan jikalau ada waktu yang ketiga kali untuk beliau untuk tetap memimpin bangsa ini, maka saya berpikir bahwa layak dan sangat layak sekali. Sebab kenapa? Bapak Presiden sangat tahu jelas, ya, bagaimana kondisi keadaan, ya,
masyarakat Indonesia yang begitu banyak ya hal-hal kalau kita buat dalam perbedaan misalnya, tetapi dalam perbedaan itu menjadi menyatukan ya aspek kehidupan, menjadi kehidupan yang terus terawat dengan baik. Dan saya yakin beliau ini adalah yang sudah teruji, ya, yang banyak mempersatukan segala aspek, sekalipun bahwa tidak memuaskan semua orang, saudara. Ya, tidak mungkin semua bisa memuaskan semua masyarakat yang ada. Pasti ada hal-hal yang dapat berbeda atau mereka rasakan hal yang tidak memuaskan. Tetapi saya percaya di masa kepemimpinan beliau hari ini, bangsa Indonesia melihat bahwa kekayaan Indonesia ini yang begitu hebat sudah hampir dinikmati. Ya, dari Sabang sampai Merauke ada 34 provinsi yang ada di bangsa ini. Semuanya mendapat perhatian serius dari beliau. Dan saya percaya ya, dari kepemimpinan beliau maka akan ada kepemimpinan yang hebat lagi ya di kemudian hari. Ya, saya percaya itu. Sebab ketika seorang pemimpin dengan tulus, saudara, maka ketulusan itu akan terbayarkan dengan keadaan yang indah. Ya, sekalipun banyak hal-hal yang membuat di satu sisi sedikit mungkin tidak menerima hal itu, tetapi saya percaya dengan kekuatan Tuhan, dengan penyerahan bangsa ini kepada Allah, maka Allah sanggup memulihkan, maka Allah sanggup untuk memberikan apa yang terbaik bagi bangsa ini, bagi masyarakat Indonesia. Untuk itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya ya, kalau kita berpengharapan penuh kepada Allah, saya percaya Allah sanggup memulihkan seluruh keadaan kita. Hari ini saudaraku, iman Elia, kalau dalam bahasa Ibrani dikatakan Elia itu Eliyahu, ya, dan bahasa Inggris dikatakan Elijah, dan bahasa Arab Elia itu disebut Ilyas. Saudara, Elia sangat dekat dengan Tuhan. Ya, ketika dia mengatakan bahwa tidak ada embun atau hujan selama 3 tahun 6 bulan, kalau tidak kukatakan maka itu terjadi. Nah, ketika setelah selesai Elia mengatakan seperti itu, maka Allah menyuruh dia dan membawa dia ke dalam satu bukit atau gua. Di sana dia dipelihara. Burung-burung gagak mengantarkan makanan dan minumannya. Dan setelah genap waktunya 3 tahun 6 bulan, dia menjumpai Raja Ahab, saudara. Ya, dia menjumpai Raja Ahab supaya apa yang diperkatakannya itu adalah benar-benar dari Allah. Sehingga Elia mengatakan kepada Ahab untuk mengumpulkan nabi-nabi yang palsu. Ya, ada 450 nabi ya di masa pemerintahan Ahab pada masa itu. Dibawa Ahab untuk beradu kepada Elia. Allah siapa yang lebih hebat? Allah siapa yang paling dahsyat? Maka Elia mengatakan kepada Ahab, kiranya sama-sama membuat satu persembahan kepada Allah. Ya, baik nabi-nabimu, baik aku, kita sama-sama membuat satu persembahan khusus kepada Allah. Dan mereka membuat sedemikian rupa. Dan Allah siapa yang diterima oleh Allah, maka dialah yang pertama sekali yang api turun dari langit untuk membakar seluruh korban-korban ini. Maka ketika itu Elia mengejek nabi-nabi yang palsu ini. Ayo cepat berdoa kepada Allahmu. Siapa tahu Allahmu jalan-jalan, atau siapa tahu Allahmu dalam keadaan tertidur. Bangunkan, minta kepadanya supaya dia turunkan api. Ternyata saudaraku yang terkasih dalam Tuhan,
mereka sampai melukai tubuhnya, ya, melukai tubuhnya supaya Allah mereka mendengarkan permintaan dia. Allah mereka mendengarkan apa yang dia mohonkan. Tetapi sampai hampir 1 hari, Allah nabi-nabi palsu itu tidak dapat menurunkan api dari langit untuk membakar korban-korbannya. Tetapi Elia pada masa itu, dia membuat korban itu dan dia berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, oleh karena orang-orang yang melihat korban-korban bakaran ini, kiranya Engkau mendengarkan doaku. Dan seketika itu juga Allah menurunkan api kepada korban-korban yang disediakan oleh Elia. Dan oleh karena itu, Elia memerintahkan kepada Raja Ahab supaya semua nabi-nabi palsu, ada sekitar 450 nabi palsu, akan dihukum mati di depan orang banyak sebagai ganti mereka menjadi nabi-nabi yang palsu yang harus dienyahkan dari muka bumi. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita jangan hidup dalam kepalsuan. Saudara boleh menjadi orang yang terhormat. Ya, saudara bisa menjadi orang yang disegani dalam perkataan, dalam perbuatan. Mungkin saudara memiliki harta dan uang yang banyak. Oleh karena itu, saudara memanfaatkan itu. Maka hukuman saudara sudah menantikan saudara. Ya, bagi hamba-hamba Tuhan yang melakukan hal yang sama, maka hukuman saudara akan sudah menunggu saudara di depan saudara. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari saya mengajak kita supaya kehidupan kita, beriman kita kepada Allah dengan iman yang hebat dan dahsyat kepada Tuhan. Ya, Tuhan mau kita mengandalkan Dia dalam situasi apapun, baik dalam situasi keadaan hari ini, ya, ketakutan umat-umat Tuhan, bahkan mereka bangga berpose, ya, di Facebook, ya, baik di media-media sosial yang lain, mereka bangga memuji-muji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bahkan berkhotbah dengan memakai topeng-topeng mereka. Apa yang mereka banggakan dengan hal itu? Mungkin mereka tidak mengerti. Saudara, ketika saudara melihat tayangan ini, yakinkan saudara kembali kepada Tuhan, kembali kepada firman Allah, bahwa Alkitab itu tidak hanya berisikan firman Allah, tetapi Alkitab itu adalah firman Allah yang benar dan berkuasa dan hidup. Jikalau saudara merasakan hadirat Tuhan hadir dalam hatimu, hadir dalam hidupmu, maka saudara akan melakukan hal yang terbaik menurut Tuhan di dalam kehidupan kita. Nyawa ini tidak lagi berharga, sebab ada yang menghargai kita, yaitu Allah yang besar. Ya, ketika Tuhan berkehendak hari ini kita diambil, maka tidak ada kekuatan lain, saudara. Saudara bersembunyi di peti-peti besi yang saudara buat sendiri menjadi rumahmu, supaya engkau terhindar dari malapetaka, tidak akan pernah terlewatkan. Mazmur 91 ayat yang pertama sampai yang ke-10, sekalipun malapetaka, ya, yang bergentayangan di waktu malam, ya, sekalipun sakit penyakit sampar yang berkeliaran di pada malam hari, yang membunuh siapa saja, tidak akan menjadi hambatan buat engkau yang percaya kepada Tuhan. Engkau menjadi seorang penonton, menyaksikan bagaimana itu bisa terjadi. Engkau menyaksikan bagaimana hal itu akan engkau lihat. Mereka akan mati dengan sia-sia. Barang siapa yang mempertahankan nyawanya, maka dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya oleh karena Allah, maka dia akan mendapatkan nyawanya kembali dan hidup sampai akhir kesudahannya. Ya, saudaraku, ayo, ketika kita memuji Tuhan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Pujian ini hilang hampir setahun dari gereja-gereja, dari penyembahan-penyembahan.
dari acara-acara ibadah. Sebab kenapa? Sebab mereka hanya berpikir bahwa pujian itu yang barusan saya nyanyikan adalah pujian yang biasa-biasa saja. Tetapi itu adalah kebenaran firman Allah. Itu disadur, diambil dari kitab Mazmur pasal 91 ayat yang pertama sampai dengan ayat 10. Semuanya tercatat di sana. Mereka yang membuat pujian ini luar biasa. Saya angkat jempol kepada beliau, siapa yang mengarang pujian ini, sehingga pujian ini hari ini terlihat begitu jelas bahwa umat-umat Tuhan begitu takut menghadapi kematian, ya, begitu takut menghadapi keadaan yang menderita. Padahal Yesus mengatakan, ya, Dia memberikan syarat kepada kita bagaimana Tuhan memberikan syarat yang mutlak bagi umat-umat Tuhan menjadi pengikut Tuhan. Yang pertama adalah dia harus pikul salib. Yang kedua adalah dia harus menyangkal diri bahwa diri ini sudah menjadi dirinya Tuhan, sudah menjadi keinginannya Tuhan, tidak lagi menjadi keinginan diri pribadi sendiri. Itulah penyangkalan hal-hal yang daging, yang menyejukkan, yang mengenakan, dan yang membahagiakan itu sudah diambil alih oleh Allah. Kalau saudara menjadi hamba Tuhan, tidak bisa menyangkal diri, apalagi memikul salib, maka saudara akan menjadi orang yang gagal terhadap Tuhan. Maka saudara akan menjadi kekecewaan bagi Tuhan tentang pelayanan saudara. Ingat baik-baik saudaraku, penyerahan saudara, ya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan terhadap Tuhan adalah pelayanan yang indah di mata Tuhan. Ya, tidak ada sesuatu hal yang kita miliki ini. Tidak ada, saudara. Semuanya ini miliknya Tuhan. Ya. Jikalau saya ini hari ini diambil oleh Tuhan, itu menjadi keinginan Tuhan. Dan saya percaya bahwa apa yang terjadi dalam hidupku menjadi keputusannya Tuhan. Bukan menjadi keputusan saya, saudara. Apa yang menjadi keputusan saya itu adalah salah di mata Tuhan. Saya tidak bisa memutuskan. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Allah, maka hal itu akan menjadi otoritas Allah. Saudara jangan lupa membaca di dalam 2 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 4 dan 5. Di sana menceritakan bagaimana, ya, nabi-nabi yang palsu, ya, bagaimana mereka akan berdiri memberitakan kebenaran-kebenaran firman, tetapi firman itu adalah firman yang palsu. Oleh sebab itu, saya percaya lewat kesempatan ini saya tidak memiliki banyak waktu. Waktu saya terbatas untuk hari ini. Puji Tuhan, saya diberikan waktu. Saat ini saya berada di jembatan Satu Barelang, ya, yang dibanggakan oleh warga Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saya percaya, ya, sekalipun, ya, hidup kita banyak ditentang oleh orang-orang, ya, tetapi saya percaya jika Allah melihat saudara, melihat saya, Dia akan mengatakan kepada saudara dan saya, "Nak, engkau menjadi pilihanku. Engkau kupanggil menjadi pilihanku." Ya, beda kalau manusia memanggil kita menjadi pilihannya untuk melayani, beda, saudara. Ya, semua ada multi tafsir. Semua ada hal-hal di balik itu. Tapi ketika Allah berkehendak kepada saudara, kepada saya, memanggil saudara untuk menjadi hamba Tuhan, ya, untuk menjadi pelayan Tuhan, layanilah Tuhan dengan baik. Ya, jangan ada tipu daya di dalam mulutmu, di dalam hatimu, tetapi melayanilah Tuhan dengan sepenuh hati dan jiwamu. Ya, bahkan rohmu adalah menjadi roh yang dimiliki oleh Allah. Tidak ada kekuatanmu, saudara. Tidak ada kekuatan kita untuk melangkah. Kekuatan kita melangkah hanya oleh karena Tuhan saja. Hanya oleh karena kuasa Tuhan saja. Inilah menjadi kerinduan saya. Saya percaya bahwa saudara-saudara yang ada di dimanapun saat ini, baik yang ada di Indonesia, ya, baik yang ada di luar Indonesia, baik di dunia sekalipun, saudara dipersiapkan bukan menjadi orang-orang yang munafik, tetapi saudara dipersiapkan menjadi orang-orang menjadi teladan,
untuk menjalani hidup ini dengan hidup yang penuh dengan kasih sayang. Kasihanilah mereka seperti dirimu sendiri. Bagaimana saudara mengaplikasikan itu? Bagaimana saudara mempraktikkan itu? Ya, saudara beribadah, saudara sukacita, saudara bertanya jam berapa ibadah, di mana gereja. Ketika saudara bersukacita, begitu. Nah, ketika saudara menderita, pernahkah saudara bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ini aku. Pernahkah saudara mengatakan kepada Tuhan, aku akan setia kepada Tuhan, aku akan hidup seturut dengan rencana Tuhan. Tidak hanya di mulut saja sebagai lip service saudara, tetapi perlu pembuktian yang benar-benar di dalam hati ini. Terima kasih, ini kesempatan yang baik. Terima kasih buat Tuhan. Terima kasih buat seluruh warga yang ada di sini. Semuanya saling senyum ketika saya melihat saudara. Karena banyak orang di sini saudara. Ya, saya berjalan, saya menyampaikan hal-hal rohani ini. Ya, saya tidak sendirian di sini. Sekalipun saya sendirian dalam berbicara, tetapi banyak orang di sini saudara yang melakukan aktivitas mereka untuk membuat hati mereka menghilangkan penat yang ada di dalam mungkin dalam pekerjaan mereka hari-hari ini, sehingga hati mereka bisa terhibur datang ke tempat ini. Dan secara khusus siapapun saudara, datanglah ke Pulau Batam, ya, nikmati jembatan Satu Barelang yang begitu hebat dipandang oleh siapa saja yang datang hari ini. Demikian firman, demikian program video siaran saya hari ini. Semoga hari-hari saudara dan saya menjadi hari-hari yang berkenan di mata Tuhan. Tidak ada kekuatan kita. Terjadi pun hari ini saya berdiri di tempat ini karena kemurahan Tuhan yang besar. Ini oleh karena kasih sayang Tuhan yang besar, memberikan waktu kesempatan bagi saya untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, hanya dalam nama Yesus saja, maka semuanya akan takluk dan berteguh lutut segala kuasa yang ada di bumi kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.